Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, momen penuh kehangatan terlihat saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan menuju Akademi Militer Magelang. Kebersamaan keduanya jadi simbol kedekatan hubungan Indonesia-Prancis. Momen penuh kehangatan terlihat saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron lepas landas bersama menuju Akademi Militer Magelang. Keduanya menggunakan helikopter AW189 milik Polri dan bertolak dari Bandara Internasional Yogyakarta pada Kamis siang 29 Mei 2025. Presiden Prabowo tiba lebih dulu di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, lalu menuju ruang tunggu untuk menanti kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron dan rombongan delegasi dari Prancis. Setelah pesawat kepresidenan Prancis mendarat dan disambut oleh para pejabat terkait, usai saling bertemu di ruang tunggu VVIP, kedua kepala negara terlihat berbincang singkat sebelum menuju titik lepas landas. Menariknya, Presiden Prabowo dan Presiden Macron berada dalam satu kendaraan taktis maung yang sama saat menuju helikopter, menunjukkan kedekatan dan keharmonisan di antara keduanya. Usai tiba di Akmil Magelang, kedua pemimpin negara mengikuti upacara penyambutan, meninjau fasilitas pendidikan militer serta makan siang bersama para taruna dan taruni. Momen ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan Presiden Macron di Indonesia yang sekaligus mengukuhkan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dan pendidikan. Dari Magelang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 61 Kota Bengkulu, Rabu 28 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak usia sekolah. Setibanya di lokasi, Wapres langsung meninjau ruang kelas dan menyaksikan para siswa menikmati menu MBG yang terdiri dari nasi, rendang, daging tahu, tumis sayur, buah pisang, dan susu. Gibran memeriksa langsung penyajian makanan serta standar kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Bengkulu menunjukkan kesiapan dalam hal distribusi, pengawasan, dan pemenuhan standar gizi. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kuantitas makanan yang disediakan, tetapi juga pada kualitas dan kehigienisannya. Oleh karena itu, rantai distribusi, penyimpanan, dan penyajian makanan menjadi fokus utama dalam pengawasan. SD Negeri 61 menjadi salah satu sekolah yang aktif dalam menjalankan program MBG dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan tim pelaksana teknis. Pelaksanaan program dinilai berjalan tertib dan mendapat pengawasan rutin guna memastikan setiap siswa menerima makanan bergizi yang aman. Kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi penyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar dapat direplikasi secara optimal di daerah lain. Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi contoh penerapan MBG yang berkualitas dan berkelanjutan. Usai peninjauan di Bengkulu, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Nusantara untuk meninjau program pembangunan infrastruktur strategis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima utusan khusus Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di Hambalang, Bogor pada Jumat 30 Mei 2025. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama pendidikan dan riset antar kedua negara. You told me you were coming. Presiden Prabowo Subianto menerima utusan khusus Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan Profesor Sir Steve Smith bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden juga menerima perwakilan dari Russell Group, jaringan 24 universitas terbaik di Inggris Raya.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Inggris. Salah satu fokusnya adalah upaya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi kedua negara, termasuk rencana sejumlah kampus unggulan Inggris untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Presiden Prabowo juga mendorong agar semakin banyak pelajar Indonesia dapat mengakses pendidikan di universitas terkemuka Inggris. Pemerintah juga membahas kerjasama penelitian antara profesor dan penelitian dari kedua negara. Riset yang akan dilakukan difokuskan pada isu-isu strategis nasional, khususnya hilirisasi 28 sumber daya alam prioritas sesuai dengan agenda pembangunan nasional Astacita. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, upacara Hari Lahir Pancasila digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara dan didampingi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Memberi kepada kita. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, upacara dimulai dengan kedatangan Presiden Prabowo yang didampingi Megawati dan Gibran. Setelah menerima penghormatan kebesaran, Presiden menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni bahwa upacara siap dilaksanakan. Dalam rangkaian upacara, Presiden memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Selanjutnya teks Pancasila dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, disusul pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Presiden Prabowo menyampaikan amanatnya dengan menyebut Hari Lahir Pancasila sebagai momen bersejarah saat dasar negara dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Upacara juga dihadiri oleh para tokoh nasional termasuk Tri Sutrisno, Yusuf Kala, Ketua BPIP Yudian Wahyudi, Panglima TNI, Kapolri, serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Republik Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap menindak tegas siapapun yang tidak setia kepada NKRI tanpa memandang latar belakang. Ia juga mengingatkan agar Pancasila tak hanya jadi slogan, melainkan dipraktekkan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menindak keras siapapun yang tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa memandang bulu atau latar belakang, Prabowo berjanji akan mengeluarkan mereka yang mengancam kedaulatan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta. Presiden menekankan bahwa mereka yang melanggar undang-undang dan undang-undang dasar akan ditindak tanpa ragu sebagai bentuk perlindungan terhadap NKRI. Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan agar Pancasila tidak hanya menjadi mantra atau slogan semata. Ia mengajak seluruh pejabat untuk berdiri tegak, menghentikan penyelewengan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka yang tak mampu melaksanakan tugas dihimbau untuk mundur sebelum dipaksa berhenti. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Di hari Momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Kebersamaan keduanya di Gedung Pancasila menunjukkan harmoni antar pemimpin lintas generasi.
tahun Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta pada Senin pagi, jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam sebuah momen yang mencuri perhatian. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang didampingi sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sebelah kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Megawati yang hari itu tampil dengan kemeja putih duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam momen yang menunjukkan kedekatan, Prabowo sempat berpindah tempat duduk mendekati dan duduk tepat di sebelah Megawati. Momen-momen informal ini terjadi sesaat sebelum upacara dimulai, di mana Prasetyo Hadi tampak menunduk setengah jongkok untuk menyimak perbincangan di antara keduanya. Megawati juga terlihat berjalan di belakang Prabowo saat menuju mimbar kehormatan, diapit oleh Wapres Gibran. Interaksi ini menunjukkan harmoni simbolik antar pimpinan lintas generasi yang menggambarkan semangat persatuan dalam bingkai ideologi Pancasila. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tiba di mimbar upacara. Presiden Prabowo Subianto menyinggung masih banyaknya penyimpangan di internal pemerintahan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh pejabat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di tubuh pemerintahan. Ia menyebut kasus korupsi, penyelewengan, dan manipulasi masih terus terjadi di lingkungan kekuasaan. Prabowo menilai hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan utama setiap langkah pembangunan bangsa. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pejabat pemerintah untuk memanfaatkan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai saat yang tepat untuk berbenah. Prabowo menyerukan agar setiap unsur pemegang amanat rakyat kembali kepada jati diri dan nilai luhur perjuangan kemerdekaan. Ia menegaskan akan menjalankan tugas sebagai presiden sesuai amanat konstitusi. Prabowo berjanji akan melaksanakan sumpah jabatannya untuk menegakkan undang-undang dengan sungguh-sungguh dan tanpa keraguan. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Tim Liputan, Berita Nasional TV. kami memohon kekuatan Ya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Peringatan ini menjadi momen penting untuk menegakkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Presiden menyoroti pentingnya menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam amanatnya, Presiden juga mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada integritas para pemangku kepentingan. Ia menilai masih ada persoalan sikap mental di kalangan elit, termasuk praktik penyelewengan dan korupsi, yang menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Meski demikian, Presiden menyampaikan optimisme dan capaian Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-16 secara global. Tema peringatan tahun ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya menjadi penegasan komitmen bersama dalam menyongsong 1 abad kemerdekaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang menuju kedaulatan pangan. Ia menargetkan tak ada lagi impor jagung mulai tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai kedaulatan pangan. Dalam acara panen jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Prabowo menyampaikan target Indonesia tidak lagi mengimpor jagung pada tahun 2026. Menurutnya ketahanan pangan bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sebagai langkah strategis agar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ia meyakini ke depannya Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa takut menghadapi persaingan global di sektor pangan. Untuk mewujudkan hal itu, Prabowo mengaku telah mendapatkan jaminan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa Indonesia tidak lagi akan mengimpor jagung mulai tahun depan. Keduanya dinilai berperan penting dalam mendorong sinergi antar lembaga menuju swasembada. Presiden Prabowo juga mengapresiasi upaya real Kementan dan koperasi-koperasi yang dibina Polri, termasuk melalui penelitian produk turunan dari jagung. Dengan semangat kolaboratif ini, Prabowo percaya Indonesia akan bisa membantu negara lain dalam penguatan pangan, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan bermartabat. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam panen raya jagung di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menuju kemandirian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia sedang melaju di jalur yang tepat menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menyongsong masa depan dengan rasa optimis. Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis 5 Juni 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kedaulatan pangan harus menjadi gerakan yang merata di seluruh Nusantara. Baginya, tidak cukup hanya Indonesia yang berdaulat secara nasional, namun setiap provinsi dan pulau juga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran para tokoh bangsa yang memiliki semangat patriotik dan visi yang sejalan untuk membangun negeri. Ia mengaku merasa beruntung dapat berkolaborasi dengan orang-orang yang berkomitmen untuk kemajuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antara para pemimpin dan pelaksana di lapangan. Baginya sebuah strategi besar tidak akan berarti jika tidak ada yang mewujudkan. Ia meyakini saat ini Indonesia sudah berada di jalan yang benar untuk mencapai tujuan besar bangsa. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak takut. Bangsa manapun kita tidak takut. Masa depan kita menatap masa depan dengan Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga pertumbuhan di tengah tekanan global. Sejumlah kebijakan digulirkan mulai dari diskon transportasi hingga penebalan bantuan sosial. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk merespon risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global. Dalam rapat tersebut, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian di tengah dinamika global yang tidak menentu. Paket stimulus tersebut terdiri dari 5 kelompok kebijakan yang menyasar sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, insentif tol, serta industri padat karya. Di bidang transportasi, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api, pesawat kelas ekonomi, dan angkutan laut selama periode libur sekolah Juni-Juli 2025. Tarif jalan tol juga akan dipangkas sebesar 20% untuk 110 juta pengguna melalui skema non-APBN. Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyalurkan anggaran Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial.
Sebanyak 18,3 juta penerima program kartu sembako akan mendapat tambahan Rp200.000 per bulan selama 2 bulan, serta beras gratis sebanyak 20 kg. Bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan juga diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji rendah dan 565.000 guru honorer. Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah memperpanjang diskon 50% iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya. Stimulus ini diharapkan dapat menopang sektor ketenagakerjaan dan memperkuat permintaan domestik. Selain paket stimulus, pemerintah mencanangkan pencairan gaji ke-13 pada Juni untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sebesar Rp49,3 triliun guna menjaga tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua. Di dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global, maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan diskon transportasi nasional segera dijalankan mulai awal Juni ini. Hal itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka pada Rabu 4 Juni 2025 untuk membahas kebijakan diskon moda transportasi nasional. Diskon ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang diarahkan untuk mendukung mobilitas publik saat libur sekolah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menargetkan program ini berlaku mulai 5 Juni hingga Juli 2025. Presiden ingin agar kebijakan yang telah dibahas dalam rapat terbatas segera diimplementasikan. Diskon akan diberikan untuk berbagai moda termasuk kereta api, jalan tol, dan pesawat terbang. Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan saat ini sedang mematangkan skema pendanaan agar penugasan ini dapat berjalan tanpa membebani keuangan perusahaan negara. Selain mengandalkan anggaran yang sudah ada, pemerintah akan menyediakan dukungan pembiayaan tambahan melalui skema top-up dari Kementerian Keuangan. Kementerian BUMN berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di bawah pengelolaan BPI dan Antara Indonesia sambil menjalankan misi pemerintah dalam mendorong aksesibilitas transportasi nasional. Kementerian BUMN berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di bawah pengelolaan BPI dan Antara Indonesia sambil menjalankan misi pemerintah dalam mendorong aksesibilitas transportasi nasional. Ya, Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan. Untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya. Supaya Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini kita bisa jalan. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.